Lagi download sebentar. Lama ya. Mendung itu pengaruh ya. Download PDF. Oh, langsung gitu ya. Apa ini? Mukaddimah. Yang rapat masa deh. Kok ngos-ngosan kau kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada kajian hari Selasa akan kita bahas pembahasan kitab baru yaitu Matan Nawaqidul Islam. Dipersilakan untuk Ustadz Sufyan Taswidan untuk membuka kajian pada kali ini. Tafadhol Ustaz. kita mengenal lawannya. Karena kebenaran dengan kebatilan adalah dua hal yang tidak boleh ketemu. Kalau kita ingin menjadi membela kebenaran, kita harus tahu apa lawan dari kebenaran supaya kita jauhi dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendekatinya. Artinya kalau kita ingin menjadi ahlul tauhid, kita ingin menjadi ahlul iman, ahlul Islam, maka kita harus tahu, paham benar-benar apa itu syirik, apa itu kekufuran, dan apa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu, ini adalah ilmu yang tidak bisa kita pisahkan dari mempelajari hakikat iman dan Islam itu sendiri. Nah, sebagai muqaddimah sebelum kita membahas inti dari masalah kitab ini atau risalah ya, lebih tepat dikatakan sebagai risalah karena cukup ringkas. Risalah yang berjudul Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sebagaimana karya tulis beliau pada umumnya syarat dengan faedah, syarat dengan manfaat. Beliau menulisnya sebagai nasihat untuk kaum muslimin sekaligus tahdzir, peringatan agar jangan sampai ada orang yang terjerumus pada salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Allah Subhanahu dalam As-Sahihain dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu,
beliau menceritakan pengalaman beliau, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Biasanya orang-orang itu tanya kepada Rasulullah tentang yang baik-baik. Ya, bagaimana mendapatkan fadilah ini, fadilah itu, amal soleh apa yang terbaik, amal yang paling afdal yang mana. Sedangkan aku sengaja bertanya kepada Nabi tentang lawan dari kebaikan, keburukan, bahaya besar, kejahatan. Untuk apa? Aku khawatir kalau aku terkena salah satu dari keburukan dan kejahatan tersebut. Supaya aku bisa menghindar, aku harus tahu apa yang aku harus hindari. Ya. Oleh karena itu, pelajaran kita kali ini adalah pelajaran untuk kita hindari. Bukan untuk kita amalkan, atau cara mengamalkannya adalah dengan menjauhinya. Dengan menjauhi semua sebab-sebab yang mengarahkan kita kepada pembatal-pembatal Islam yang nanti akan kita bahas. Sebagaimana kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, apa yang beliau tulis itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan hajatnya umat. Beliau tidak menulis sesuatu yang sifatnya iseng ya, atau sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat, tidak. Semua yang beliau tulis memang sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. Jadi walaupun ringkas, ini merupakan usul atau masalah-masalah induk dari pembatal Islam. Pembatal Islam sebetulnya lebih banyak daripada yang disebutkan oleh beliau, tapi induknya ada 10 sebagaimana yang nanti akan beliau sebutkan. Nah, risalah yang dinamakan sebagai Nawaqidul Islam itu hanya 2 lembar, 2 halaman lebih tepatnya. Hanya 2 halaman. Akan tetapi kandungan maknanya luar biasa. Dan kalau kita ingin kerucutkan lagi dari 10 pembatal yang beliau sebutkan, itu bisa kita kerucutkan menjadi 4 pembatal. Yang pertama, pembatal yang kaitannya dengan hati, dengan ucapan atau dengan perbuatan hati kita. Yang kedua, pembatal yang kaitannya dengan ucapan lisan. Yang ketiga, pembatal yang kaitannya dengan perbuatan anggota badan. Dan yang keempat adalah pembatal yang kaitannya dengan keraguan-raguan. Ada yang kaitannya dengan perbuatan hati ya, atau ucapan hati, ada yang kaitannya dengan ucapan lisan, ada yang kaitannya dengan perbuatan lahiriah anggota badan, atau kaitannya dengan syak alias keraguan-raguan. Beliau memberikan judul terhadap risalahnya dengan Nawaqidul Islam, ya, pembatal Islam. Bisa juga kita tafsirkan bahwa apa yang beliau sebutkan, poin-poin yang beliau sebutkan ini adalah hal-hal yang bisa memurtadkan seseorang, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, menjadi kafir alias batal syahadatnya. Kenapa beliau memberi judul dengan Nawaqid al-Islam? Kalau kita selidiki bahwa istilah nawaqid yang itu merupakan bentuk jamak dari naqid, itu memang ada benang merahnya dengan istilah yang sering digunakan oleh para ulama, oleh para salaf. Ya. Para ulama sering menggunakan istilah naqadha atau intaqadha, ya, sebagai kata ganti dari sesuatu yang bisa memurtadkan seseorang. Jadi ini bukanlah sesuatu yang tidak dikenal oleh ahli ilmu, tapi sesuatu yang memang biasa mereka gunakan. Kalau kita perhatikan buku-buku fikih, ya, kitab-kitab fikih ketika menjelaskan tentang hukmul murtad, hukumnya orang murtad,
pasti kita akan mendapati istilah nawaqid, ya. Baik. Di sini disebutkan bahwa definisi dari naqid atau nawaqidul Islam adalah semua yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan ketika seseorang itu mewujudkan hal tersebut, maka dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Dan tadi kalau kita kerucutkan ada 4 ya, berkaitan dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, atau dengan keraguan. Dalam risalah ini atau dalam muqaddimah risalah, ini muqaddimahnya anak ambil dari syarahnya Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah. Dalam muqaddimahnya beliau menukil ucapan dari Ibnul Qayyim bahwa manusia dalam kaitannya dengan bagaimana mereka mengenali jalannya orang-orang beriman dan jalannya orang-orang durjana itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang sudah mendapatkan kejelasan tentang jalannya orang-orang beriman dan jalannya orang-orang mujrimin, yakni orang-orang durjana. Secara detail. Dia tahu detail-detail jalan yang harus dia tempuh dan tahu detail-detail jalan yang harus dia hindari. Ya. Siapakah mereka? Tentunya pengetahuan ini secara teoritis maupun secara praktis. Artinya teorinya mereka tahu dan mereka mempraktekkan. Mereka adalah manusia-manusia yang paling alim. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, sebaliknya. Tidak tahu secara detail jalannya orang-orang beriman dan nggak tahu juga secara detail jalannya orang-orang durjana. Mereka ini seperti binatang ternak, ya. Tapi artinya mereka ini mirip dengan binatang-binatang ternak. Hanya saja mereka lebih berpotensi untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Ya, lebih berpotensi mengikuti jalannya orang-orang beriman yang tidak tahu dua-duanya ini. Kelompok yang ketiga, orang yang mencurahkan perhatiannya untuk mengetahui jalannya orang-orang beriman saja, tapi tidak mencurahkan perhatiannya untuk mengetahui jalannya orang-orang durjana, orang-orang kafir. Kecuali sekedar global, secara garis besar saja. Saya nggak boleh kufur, saya nggak boleh syirik, saya nggak boleh berbuat munafik. Tapi bentuk-bentuk kekufuran seperti apa? Bentuk-bentuk kemusyrikan seperti apa? Bentuk-bentuk kemunafikan seperti apa? Apa yang bisa menjadikan seseorang ini murtad secara lisan atau secara hati atau secara perbuatan? Dia nggak tahu detailnya. Adapun jalan kebenaran secara detail, dia tahu. Ya. Ketika dia mendengar ada orang yang menempuh jalannya orang-orang yang bertentangan dengan orang beriman, artinya orang yang menempuh jalannya orang-orang yang durjana, maka dia akan menutup telinganya. Dia tidak mau mendengarkan. Seperti apakah jalannya orang-orang yang durjana itu? Dia tidak mau menyibukkan dirinya untuk memahami detail-detailnya. Dan tidak mau mengenali dari sisi mana dia dianggap sebagai kebatilan. Ini ibaratnya, kata Ibnu Qayyim, seperti orang yang menyelamatkan dirinya dari syahwat.
Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki suatu keinginan sedikit pun. Tidak ada hasrat sedikit pun kepada kebatilan dalam hatinya. Adapun kelompok yang pertama, itu mereka ada hasrat untuk mempelajari dan mereka bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Adapun kelompok yang ketiga ini tidak ada hasrat sedikit pun untuk mempelajari. Tapi secara global kalau dia tahu ini batil, dia akan jauhi. Adapun detail-detailnya dia nggak tahu. Adapun kelompok yang keempat adalah orang-orang yang mengetahui jalan kebatilan, kekufuran itu secara rinci, ya. Firqatun arafat sabila syarri wal bid'i wal kufri mufassalatan wa sabilal mujrimina mujmalatan. Wa hadhihi halu katsir mimman i'tana bi maqamatil umam. Nah, sebetulnya seorang muslim itu dituntut untuk mengetahui jalannya orang-orang beriman secara global maupun secara terperinci dan juga mengetahui jalannya orang-orang yang batil agar kita bisa mewujudkan secara sempurna konsistennya kita di atas jalannya orang beriman dan bisa menjauh sejauh-jauhnya dari setiap perbuatan atau ucapan yang mengarahkan kepada kebatilan atau kekufuran. Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengatakan i'lam bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim i'lam anna nawaqidhal islami 10. Ya. Antum bisa bacakan terjemahannya. Ketahuilah bahwa termasuk pembatal keislaman terbesar ada 10, yaitu pertama, syirik dalam beribadah kepadanya. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Di antara syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau orang mati. Tayyib. Cukup dulu. Di awal risalahnya beliau memulai dengan basmalah dan ini merupakan sunnah fi'liyahnya kitabullah dan juga Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau memulainya dengan basmalah. Bahkan ini sudah menjadi tradisi para nabi. Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika yang menyurati Bilqis, beliau mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kandungan suratnya dijelaskan. Di sini beliau juga memulai dengan basmalah sebagai bentuk tabarruk dengan asma'ullah ar-Rahman dan ar-Rahim. Kemudian beliau mengatakan i'lam fi'il amr, ya, ketahuilah, ilmuilah, dan ilmu itu artinya ma'rifatul haqqi ala ma huwa alaih atau ma'rifatul syai'i ala ma huwa alaihi ma'rifatan jaziman. Mengenali sesuatu seperti kenyataannya dengan penuh kepastian. Ya, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Sesuai kenyataan dan pengetahuannya ini disertai dengan jazm, dengan kepastian. Tidak ragu-ragu. Kalau masih ada keraguan-raguan itu namanya belum menjadi ilmu. Ya. Beliau mengajak kita untuk mengilmui, untuk meyakini sesuai dengan kenyataannya memang seperti itu. Islam itu bisa batal. Jadi jangan berasumsi bahwa orang kalau sudah masuk Islam tidak mungkin keluar lagi dari Islam. Jangan. Itu asumsi yang keliru. Itu akan berakibat fatal, akan berakibat orang jadi sewenang-wenang dia, sembrono dia. Dia tidak menjaga
keislamannya, tidak menjaga keimanannya. I'lam anna nawaqidul islami 10. Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal Islam itu ada 10 ini yang paling terkenal, yang paling sering dijumpai. Bukan hanya 10, tapi 10 macam ini adalah yang paling sering dijumpai pada umat Islam. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Perbuatan menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Dalilnya bahwa perbuatan syirik dalam ibadah itu membatalkan Islam, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dirinya disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa yang tidak terampuni ini mengarah kepada bahwa pelakunya kafir. Ya, dosa dari perbuatan ini adalah dosa yang tidak terampuni kecuali dengan taubat. Ya, kalau dia mati membawa dosa ini tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah mengkafirkan, ya, sesungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, Nabi Isa. Wa qala al-Masihu ya bani wa qala al-Masihu, gimana ayatnya itu, ini naskahnya kacau di tempat ana. Antum bisa bacakan nas ayatnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang berikutnya, yang kedua, Al-Maidah itu. Ayat yang berikutnya. Laqad kafaral ladzina, ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Oh, enggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Ini di naskah Hana disebutkan 2 ayatnya di sini. Ala kulli hal, beliau kemudian mencontohkan dengan adzabhu li ghairillah. Orang yang menyembelih untuk taqarrub kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk taqarrub kepada jin atau kepada orang yang sudah mati, kepada penghuni kubur. Ini adalah bentuk-bentuk syirik. Jadi secara istilah syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususannya Allah. Dan syirik meliputi syirik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Yang paling sering dijumpai adalah syirik dalam hal uluhiyah atau syirik dalam hal ibadah. Makanya beliau menyebutkan sebagai pembatal yang pertama. Dan orang yang berbuat syirik akbar, syiriknya masuk kategori syirik akbar, hukumnya adalah kafir billah. Laqad uhiya ilaika, dalilnya adalah surat An-Nahl ayat Az-Zumar ayat 65 dan 66. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada setiap nabi sebelummu. Jadi ini adalah wahyu yang senantiasa Allah turunkan kepada setiap nabinya. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir Rasulullah SAW,
semuanya mendapatkan perintah yang sama, yaitu kalau sampai mendapatkan peringatan yang sama. Kalau sampai engkau berbuat syirik, pasti akan batal semua amalmu dan pasti kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Kan tapi hanya kepada Allah lah engkau itu beribadah dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Batalnya semua amal ini merupakan ciri khas kekafiran. Ya, kekafiran atau syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, sebagaimana Allah, laqad kafaral ladzina lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu dikafirkan oleh Allah. Kafir artinya di luar Islam. Di ayat pertama surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Allah katakan alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di antara golongan orang kafir itu ada yang namanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan ada juga orang-orang musyrik. Mereka semuanya dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya Yahudi dan Nasrani adalah dengan mengatakan Allah itu punya anak, ya. Dan kafirnya orang-orang musyrik adalah dengan syirik mereka. Ya, walaupun mereka tidak mengatakan Allah punya anak, tapi mereka berbuat syirik dalam hal ibadah, mereka pun juga digolongkan sebagai orang kafir. Perbuatan syirik ini adalah kezoliman yang paling besar. Melebihi kezoliman pembunuhan, melebihi perzinaan, melebihi perbuatan liwat, ya, homoseks, melebihi perbuatan judi, minum khamr, dan lain sebagainya. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, pernah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau nggak kalian kuberitahukan tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, beliau menanyakan ini sampai 3 kali. Terakhir para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Beliau ketika itu posisinya duduk sambil bertumpu pada sikunya, kemudian duduk tegak begini. Ala wa qauluz zur, ya. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Beliau ulang-ulang. Ingat, termasuk akbarul kabair adalah ucapan dusta, ucapan palsu, ucapan dusta, ucapan palsu. Beliau ulang-ulang sampai sahabat ini iba dan berharap beliau diam. Qala laitahu sakat. Ya, kulna laitahu sakat. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Dan di sini Nabi menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah. Perbuatan menyekutukan Allah. Oleh karena itu, Syekh Ibn Abdul Wahab rahimahullah menjadikan syirik ini sebagai pembatal nomor 1. Karena memang ini kezaliman yang paling besar. Termasuk asyirku fil ibadah adalah minta kepada selain Allah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Entah itu kesembuhan dari penyakit, keselamatan, entah itu rezeki, entah itu kesehatan, ya, entah itu hidayah, entah itu keberkahan. Ini semua adalah hanya Allah yang bisa memberikan, entah itu syafaat. Semua yang hanya bisa diberikan oleh Allah, ketika dia diminta dari selain Allah, ini namanya syirik. Karena minta itu artinya doa. Doa yang nggak boleh ditujukan kepada selain Allah adalah minta sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Apa yang tidak dimiliki oleh selain Allah? Syafaat, keselamatan di akhirat, ya, memberi pahala atau mengampuni dosa, memberikan hidayah,
menyembuhkan penyakit, dan semisalnya. Ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta uang, minta agar dibantu secara finansial, maka ini boleh diminta dari selain Allah, asalkan memang orangnya mampu atau terlihat mampu, diduga mampu untuk memberikan itu, nggak apa-apa. Minta tolong dari segi tenaga kepada orang yang diduga mampu memberikan bantuan secara tenaga, nggak apa-apa. Minta tolong diajari sesuatu kepada orang yang ahli, nggak ada masalah. Karena ini bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah. Tapi ketika itu hanya dimiliki oleh Allah, syafaat misalnya. Allah sudah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, segala macam bentuk syafaat itu hanya milik Allah. Kok diminta dari nabi, diminta dari wali, diminta dari orang soleh, maka ini adalah syirik dalam hal ibadah. Karena yang dia minta tidak memiliki hal tersebut. Ketika dia meyakini orang ini bisa memberikan, padahal sejatinya hanya Allah yang bisa memberikan, berarti dia telah menyekutukan orang ini dengan Allah. Karena syafaat, kepemilikan terhadap syafaat itu adalah mutlak milik Allah. Ketika ada selain Allah diyakini juga memiliki syafaat, terjadilah penduaan di sini, penyekutuan. Ya, termasuk diantaranya adzabah taqarruban, mendekatkan diri kepada sesuatu dengan cara menyembelih, mengalirkan darah. Ini juga hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dalilnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Ay wanhar li rabbik. Demikian juga inna salati wa nusuki. Nusuk termasuk penyembelihan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya dalam hal salatku, maksudnya doaku, nusukku, penyembelihanku untuk taqarrub tadi, kehidupan dan kematianku, ini hanya boleh aku berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Nazar juga termasuk ibadah. Ruku' dan sujud, ya, gerakan ruku' dan sujud ini juga termasuk ibadah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya. Nah, beliau kemudian menyebutkan dalilnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Itu di surat An-Nisa ayat ke-48. Kemudian dalil berikutnya tadi di surat Al-Bayyinah, ya. Ini tambahan saja. Surat Al-Bayyinah ayat yang pertama, laqad kafara lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu di surah Al-Maidah 72. Itu dalil kedua yang disebutkan oleh Syekh, mungkin tidak disebutkan dalam sebagian naskah, tapi dalam naskah Hana ada itu. Al-Maidah 72, jelas di sini Allah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Masa? 100? Enggak bisa.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sudah selesai sana adzannya? Sudah, Ustaz. Jadi dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Dari sini mulainya. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan dia untuk masuk surga wa ma'wahu jahannam. Dan tempat kembalinya adalah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tempat kembalinya adalah neraka dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong sama sekali. Jelas di sini Allah haramkan orang masuk surga, sama sekali nggak akan masuk surga dan dia hanya punya satu tempat yaitu neraka. Kekal di sana selama-lamanya. Kemudian beliau mencontohkan tadi dzabah li ghairillah seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk orang yang sudah mati ya. Dalilnya penyembelihan itu termasuk ibadah, fasholli li rabbika wanhar. Demikian juga qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Surat Al-An'am 162 dan 163. Nusuk itu artinya ibadah, penyembelihan, adzabah. Dalam Sahih Muslim juga, ini dalil-dalil yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi berkata, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, maksudnya dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan dirinya. Nah, baik. Ada pertanyaan nggak untuk poin yang pertama? Untuk pertanyaan, mungkin belum ada, Ustaz. Yang sesuai dengan poin pertama belum ada. Belum ada. Belum ada. Baik. Kalau gitu kita tambah sedikit ya terkait dengan syirik. Memang syirik dalam masalah ibadah itu termasuk yang paling populer. Tapi bukan hanya syirik dalam masalah ibadah yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik dalam masalah rububiyah maupun syirik dalam masalah asma wa sifat, sebagian bentuknya ada yang mengeluarkan dari Islam juga. Contohnya meyakini ada selain Allah yang menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Atau ada yang bisa memberikan manfaat secara langsung atau bisa menimpakan madharat secara langsung, secara independen selain Allah. Termasuk juga ada yang bisa memberikan rezeki, ngerejekeni kata orang Jawa, secara langsung, atau yang bisa membawa membikin sial secara langsung. Dan itu bisa larinya bisa ke waktu tertentu, bisa ke tempat tertentu, bisa ke benda-benda tertentu, binatang tertentu, angka bahkan, bulan, hari, tahun. Adanya keyakinan-keyakinan ini membawa manfaat secara langsung atau membawa sial atau
atau membawa keberuntungan, ini semua termasuk syirik dalam hal rububiyah. Dan ini juga banyak, tidak sedikit, banyak. Ada orang yang melihara ikan lohan sebagai ikan keberuntungan. Ada lagi orang yang nyimpan benda-benda pusaka, keris, akik, atau yang lain, ya. Ada yang menganggap hari-hari tertentu atau bulan, ya, mungkin lebih banyaknya bulan, ya. Ada bulan tertentu yang itu orang nggak boleh mengadakan pernikahan di bulan itu, bisa membawa kesialan dan semisalnya. Ini semua adalah termasuk syirik dalam hal rububiyah, karena artinya meyakini ada yang berkuasa selain Allah. Ya, kekuasaannya dengan memberikan manfaat atau dengan menimpakan madarat secara langsung. Termasuk memasang jimat. Ya, menganggap jimat itu bisa menolak bala. Ya, baik jimatnya berupa apa? Kalung, cincin, gelang, atau baju ada mantranya, disimpan di atap atau dipendam atau dimasukkan dalam tubuh dengan cara apapun, itu adalah bentuk dari syirik dalam hal rububiyah. Contoh syirik dalam bab asma was sifat yang menghantarkan kepada kekafiran adalah ta'til dan at-tashbih. At-ta'til dan tashbih, menafikan sifat-sifat Allah. Mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak punya sifat ilmu, Allah nggak punya sifat istiwa, Allah nggak punya sifat kalam, dan seterusnya. Hada kufur. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kalau syirik berarti masuknya tasbih, ya, bukan ta'til. Masuknya tasbih. Dan ta'til ini kalau semua sifat, maka ini ujung-ujungnya menjadi tasbih juga. Tasbih menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Syirik itu kan menyamakan, menganggap sama, serupa. Itu namanya syirik. Taswiyah. Nah, syirik dalam bab asma wa sifat yang menjadi pembatal Islam adalah kalau dia menganggap Allah itu sama dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak punya sifat apa-apa, ya nggak ada namanya dia, nggak ada wujudnya. Makanya konsekuensi dari ta'til itu kufur akbar. Demikian juga konsekuensi dari akidahnya tashbih. Akidahnya orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya berarti Allah sama dalam hal ini dengan makhluknya. Ini namanya syirik jelas. Ya. Adapun penyimpangan yang sifatnya takwil atau sifatnya takyif itu tidak sampai kepada kufur akbar. Dia bid'ah, dhalalah, iya, tapi tidak sampai kepada kufur akbar. Jadi syirik di sini sebetulnya tidak hanya pada ibadah, tapi juga bisa pada rububiyah dan bisa juga pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berapa menit lagi azan? Empat menit. Ada pertanyaan nggak? Ada dua. Coba dibacakan. Sembari menunggu azan, kalau ada pertanyaan. Kalau dari Zoom ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Antum pilihkan yang singkat dulu. Tinggal 4 menit nih waktunya menjelang qomat. Baik. Oh. Bismillah. Ustaz, mohon penjelasan tentang barang siapa yang beribadah karena ingin dilihat maka dia telah riya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah karena manusia maka dia telah syirik.
Untuk perinciannya bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Saya ingat adalah asar dari Fudail bin Iyad rahimahullah ya, yang mengatakan tarkul amal min ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirkun. Allahu a'lam, tapi yang bisa Anda pahami dari perkataan ini, kan ini kan bukan hadis Nabi, bukan ya. Kita harus tahu dulu, artinya ini bukan hadis Nabi. Bisa benar, bisa salah. Kalau itu hadis Nabi, maka kita harus meyakini kebenaran yang nggak mungkin salah nih Nabi. Tapi kalau selain ucapan beliau ya bisa benar, bisa salah. Ya mungkin yang dimaksud oleh Fudail bin Iyad itu adalah jangan sampai kita ini meninggalkan amalan hanya karena ada orang yang melihat. Itu berarti kita tidak ikhlas karena Allah. Kita meninggalkannya karena ada orang melihat. Kalau nggak ada orang melihat, nggak ditinggalkan. Terus dia ini meninggalkannya karena apa? Tidak beramalnya karena apa? Kalau amal itu diperintahkan oleh Allah, syariatkan, kenapa ditinggalkan? Loh kan ada orang yang melihat, nanti kita dibilang syirik. Nah ini bisa dibalik ya. Justru seharusnya tetap saja diamalkan. Kan Anda beramal karena Allah, bukan karena ada yang melihat. Kenapa Anda tinggalkan? Ketika ada yang melihat Anda tinggalkan. Anda takut riya. Jadi mungkin itu yang dimaksud. Tapi kalau seseorang beramalnya itu karena sedang dilihat manusia, itu syirik. Ya. Dia menunjukkan amalnya bukan untuk Allah, tapi untuk mencari perhatian. Allahu a'lam, mungkin itu yang dimaksud. Toib Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah boleh mengatakan kepada seorang Nasrani atau yang meninggal dalam keadaan Nasrani atau Yahudi bahwa dia masuk neraka, apakah diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini termasuk permasalahan yang memang hukum asalnya orang yang mati tidak dalam keadaan Islam itu kafir, dan hukum asalnya orang kafir atau orang musyrik itu masuk neraka. Ya. Haitsuma mararta ala qabri musyrikin fabashshirhu bin nar, kata Nabi. Tiap kau melewati kuburan orang musyrik, beritahu dia bahwa dia akan masuk neraka. Baik, kita lanjut nanti setelah salat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa kita lanjutkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja ya. Oh, baik. Bisa diulang? Pertanyaan yang tadi atau pertanyaan selanjutnya Ustaz?
Coba yang tadi yang terakhir itu antum ulang lagi, barangkali ada yang kurang lengkap jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afan izin bertanya. Apakah boleh mengatakan kepada seorang Nasrani atau yang meninggal dalam keadaan Nasrani atau Yahudi, dia masuk neraka? Apakah diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Jadi memang hukum asalnya orang yang mati di atas selain agama Islam berarti kafir, dan berarti hukum asalnya ya sekali lagi dia masuk neraka. Baik matinya kafir agamanya Nasrani atau Yahudi atau karena dia musyrik, maka dia al-asal annahu finnar. Apalagi kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, artinya dia pernah mendengar tentang ajaran Islam tapi tidak tertarik, tidak mau mempelajari sehingga tidak mempercayainya sebagai kebenaran, maka ini berarti sesuai dengan hadis Nabi, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati wala yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Siapa saja, kata Nabi, dia bersumpah nih, siapa saja dari umat ini, maksudnya ummatud dakwah. Umat itu ada dua macam, ada ummatul ijabah, ada ummatud dakwah. Kalau ummatul ijabah itu yang muslim saja. Tapi kalau ummatud dakwah itu seluruh umat manusia sejak beliau diangkat jadi nabi sampai hari kiamat. Itu ummatud dakwah. Siapapun dari umat dakwah ini yang telah mendengar tentangku, tentang ajaranku, tentang Islam yang aku bawa, mau Yahudi, mau Nasrani, ya, kemudian dia tidak mengimani apa yang aku bawa, maka dia masuk neraka. Jadi ada dua syarat. Pertama, sudah pernah mendengar tentang Islam atau tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mati tanpa mau mengimani apa yang beliau bawa, tanpa mau masuk Islam, maka setiap orang yang mati dalam keadaan seperti ini, Nabi mengatakannya min ahlin nar. Nah, kalau orang ini memenuhi syarat, dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, artinya bukan orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok yang tidak ada informasi tentang Islam yang sampai ke sana, maka dia tidak mendapatkan, maka dia kalau sudah pernah mendengar tentang Islam dan mati dalam keadaan itu, maka dia masuk neraka. Nah, tapi kalau belum, kita katakan dia mati kafir dan di dunia diperlakukan dengan perlakuan orang kafir, tapi tidak dipastikan masuk neraka ataukah tidak. Nah, Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kaidah para ulama di dalam mengkafirkan seseorang? Dan yang kedua adalah, akhir-akhir ini sedang ramai salah satu negara di Eropa menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita yang seharusnya yang sesuai dengan sunnah? Apakah boleh untuk kita memboikot produk-produk keluaran dari negara tersebut? Jazakumullahu khairan. Tentang masalah kaidah-kaidah dalam menjatuhkan vonis kafir, secara umum harus diperhatikan syarat-syarat takfirnya. Pertama, kalau itu kaitannya dengan ucapan seseorang, maka harus dipastikan bahwa dalil syar'i menghukumi ucapan itu sebagai kufur akbar dan tidak ada khilaf. Bisa gak sih? Bukan ucapan yang masih Kelihatan gambar habis. dimaknai dengan selain kufur akbar, ya. Artinya sebagian menganggapnya kufur akbar, sebagian menganggapnya kufur asghar, bukan yang sudah jelas-jelas disepakati sebagai kufur akbar. Yang kedua, atau perbuatan juga sama. Yang kedua, orang ini dalam keadaan berakal, sehat, bukan gila. Yang ketiga, sudah balik. Kalau belum balik tidak dijatuhi vonis kafir. Ya. Jadi perbuatannya memang dinyatakan atau perkataannya atau
Jelas? Yang kedua, pelakunya ini dalam keadaan berakal sehat. Yang ketiga, dia sudah balik. Yang keempat, dia tidak dipaksa. Artinya dia melakukan atas pilihan dia. Atas pilihannya dia, bukan dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang terakhir, tidak ada syubhat. Ada kalanya orang mengatakan begitu karena ada syubhat. Dia tidak merasa itu sebagai kekufuran, ada syubhat ini. Nah, otomatis ketika dia masih ada syubhat, ini menghalangi dia untuk dikafirkan. Artinya ada takwil di situ. Atau ketika dia belum balik, atau ketika dia terpaksa, atau ketika dia belum tahu. Ini juga jahil. Benar-benar dia belum tahu. Benar-benar nih, artinya secara syar'i dia layak diberi uzur. Karena nggak tahu kalau ini adalah kekafiran misalnya. Itu juga menjadi penghalang. Ketika tidak ada penghalang, semua syarat telah terpenuhi, ya. Dan ini tentunya dengan iqamatul hujjah ya. Kita nggak bisa menerka-nerka, harus ada iqamatul hujjah. Orang yang bersangkutan diinterogasi, didudukkan, dijelaskan untuk memastikan nggak ada syubhat, untuk memastikan dia sudah tahu atau belum, untuk memastikan dia dipaksa atau tidak, ya, akalnya sehat atau tidak. Ini harus ada iqamatul hujjah, ada interogasi. Ketika sudah melewati proses-proses itu, barulah vonis kafir ataukah tidak kafir itu terkait dengan sikap sebagian negara yang mengeluarkan atau menyatakan atau menghina Rasulullah SAW. Tentu penghinaan terhadap Rasulullah SAW adalah kemungkaran yang besar dan kita wajib membenci kemungkaran tersebut. Kita wajib membenci pelaku penghinaan, termasuk negara yang mendukung penghinaan tersebut. Kita wajib membenci. Dan minimalnya adalah dalam hati kita benci, kita ingkari. Lebih baik dari itu adalah menyatakan pengingkarannya. Ya, kalau dia seorang tokoh, tokoh ormas misalnya, atau tokoh kaum muslimin, SAW, itu minimal ada ingkar dengan lisan. Itu lebih baik ya, minimalnya dengan hati, lebih baik itu adalah dengan lisan. Nah, bagi kalangan tertentu atau bagi yang memiliki kemampuan untuk lebih dari itu, ya dia memiliki kewajiban yang lebih besar lagi. Adapun masalah boikot, hukum asalnya kita memang tidak wajib membeli produk-produknya negara tersebut. Hukum asalnya kita ini bebas, mau beli boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, terkait dengan boikot sendiri dianjurkan atau tidak, itu kembali kepada maslahat dan madharat. Karena walaupun mungkin perusahaan itu milik negara yang bersangkutan, atau mereknya adalah milik mereka, tapi belum tentu semua sahamnya dimiliki oleh mereka. Mungkin ini sifatnya franchise, artinya dia bekerja sama, dia telah memberikan izin edar merek ini di negeri tertentu, dan negeri ini adalah negerinya kaum muslimin. Sehingga pabrik-pabrik yang berdiri di negara kaum muslimin ini tentu berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Karyawannya kaum muslimin, mungkin pemilik sahamnya sebagian juga kaum muslimin. Yang ikut mendistribusikan produk ini juga banyak diantaranya kaum muslimin. Sehingga apabila terjadi pemboikotan, yang paling dirugikan, logikanya kalau kondisinya seperti ini ya, bukannya orang kafir, tapi kaum muslimin sendiri. Karena yang terkena langsung dampak boikot ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memang memiliki saham resmi di negeri-negeri kaum muslimin.
Bahkan ada sebagian produk yang itu kalau sampai benar-benar diboikot, maka madaratnya akan luar biasa. Sebagai contoh, kita tahu dalam dunia penerbangan yang memproduksi pesawat itu yang paling besar adalah Amerika sama negara ini. Yang ini mereknya Boeing, yang ini mereknya Airbus. Pesawat Airbus itu buatan Perancis. Sangat tidak logis ketika dikatakan boikot itu Airbus, terus pesawat Airbus harus kita anggurkan semua. Ya, ini nggak logis gitu loh. Mungkin juga itu akan berimbas kepada perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati oleh sejumlah pihak, dan itu untuk kemaslahatan umat Islam sendiri harus terbengkalai karena seruan-seruan boikot yang tidak sesuai dengan dhawabit maslahat dan madarat. Kalau boikotnya produk-produk tertentu saja yang memang itu ada penggantinya ya, dan sifatnya itu bukan hajat hidup orang banyak ya, atau langsung diimpor dari negerinya sana, sahamnya 100% dimiliki oleh mereka, importirnya pun juga bukan muslim misalnya, dan barang itu bisa benar-benar memukul perekonomian mereka, membuat mereka jera. Nah, ini lain cerita. Jadi mungkin sebagian barang nggak apa-apa, tapi itu pun tidak wajib. Jadi memboikot itu tidak wajib. Kapan dia menjadi wajib? Kalau pemboikotan itu dilakukan atas perintah waliul amr syar'i. Ya, karena waliul amr yang memang dia itu memiliki wewenang, dia bisa memperhitungkan mana produk-produk yang itu memungkinkan untuk diboikot secara total tanpa menimbulkan madarat yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan, dan mana produk-produk yang tidak bisa seperti itu. Dia bisa umpamanya ada importir muslim yang sudah terlanjur mengimpor produk dari sana, kemudian diboikot, diserukan jangan beli, terus yang paling dirugikan pertama kali importirnya dulu. Importir ini yang paling dirugikan. Nah, apakah dia bisa mendapatkan kompensasi atas seruan pemboikotan ini? Nah, itu yang bisa mengukur adalah yang punya wewenang, yang mengerti kondisi pasar perekonomian, ekspor impor dan yang terkait dengannya. Adapun kita tidak tahu karena itu bukan wewenang kita dan kita tidak menjabat di situ. Yang kita bisa lakukan adalah sifatnya individu. Kalau sekiranya produk ini ada penggantinya, ya, tidak terlalu urgen, ya kita nggak apa-apa nggak beli itu, kita beli yang lain, silahkan. Tapi seruan, apalagi sampai diiringi dengan kecaman terhadap yang tidak mau memboikot, dianggap nggak cinta Nabi, maka ini jelas tidak dibenarkan. Ya, karena cinta Nabi itu patokannya bukan dia memboikot produk orang kafir ataukah tidak memboikot produk orang kafir, bukan. Nabi SAW dihina oleh orang-orang Yahudi. Ya, tapi beliau tidak melakukan pemboikotan terhadap produknya Yahudi. Beliau masih bertransaksi, masih bermuamalah ya, dengan Yahudi Khaybar, dengan Yahudi yang lain-lain. Ya. Walaupun dalam kesempatan yang lain, ketika ada salah seorang sahabatnya yang masuk Islam dan dia adalah penguasa Yamamah yang merupakan lumbung gandumnya di Jazirah Arab, dia ingin memboikot orang-orang musyrik Makkah dengan tidak memasukkan sebutir gandum pun ke Makkah kecuali atas izin Rasulullah. Rasulullah mengiyakan. Sampai akhirnya orang-orang musyrik ini memelas kepada Rasulullah agar pemboikotannya dihentikan. Nah, berarti di sini itu dipulangkan kepada kebijakan Rasulullah sebagai waliul amr. Karena beliau yang lebih mengetahui maslahat dan madarat di balik ini. Naam. Baik, pertanyaan. Satu lagi kalau masih ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Ustadz. Kalau jin itu sebenarnya bisa menimbulkan mudarat secara langsung atau tidak, misal bisa membunuh atau membuat orang menjadi sakit, dan bagaimana jika kita menghindari suatu tempat atau jalan yang katanya banyak jin, supaya tidak terkena mudarat, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Bagian pertama dari pertanyaan sempat terputus tadi, coba diulang. Apakah jin itu sebenarnya bisa menimbulkan mudarat secara langsung atau tidak, semisal bisa membunuh atau membuat orang menjadi sakit? Dan yang kedua adalah bagaimana jika kita menghindari suatu tempat atau jalan yang katanya banyak jin, supaya tidak terkena mudarat, bagaimana hukum dari tindakan tersebut? Terkait dengan jin apakah bisa menimbulkan madarat secara langsung? Jawabannya tidak. Ya, yang secara langsung bisa itu hanya Allah. Ya. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa ma la yanfa'uhum syai'an wa la yadurruhum. Ayat ini menunjukkan apakah mengabdikan diri kalian kepada selain Allah yang tidak bisa. Apakah mereka mengabdikan qul ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, ini kecaman ya, apakah kalian itu mengabdikan diri kalian kepada selain Allah, padahal selain Allah itu enggak bisa memberikan kalian manfaat secara langsung ataupun menimpakan madarat secara langsung ya. Enggak bisa, secara langsung itu hanya Allah. Yang selain Allah itu kalaupun memberikan manfaat maka atas izin Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan madarat dari selain Allah selagi kita melakukan hal-hal yang menjadikan Allah melindungi kita. Contohnya, wa in tattaqu wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian itu bertakwa kepada Allah dan terus bertakwa dan terus sabar, insyaallah tipu daya mereka tidak akan menguasai apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan ada keyakinan selain Allah, mau jin mau yang lain, bisa langsung menimpakan madarat atau langsung memberikan manfaat. Kalaupun terjadi maka itu atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah. Terkait dengan menghindari jalan yang dikatakan banyak jin supaya tidak terkena madarat dari mereka, nggak apa-apa. Yang penting menghindarinya tidak dengan cara taqarrub. Jadi menghindarinya dengan cara menjauh tanpa melakukan ritual tertentu, tanpa membaca mantra-mantra atau tanpa minta perlindungan, nggak apa-apa. Seperti menjauhi sesuatu yang membahayakan. Ini ada api di tengah jalan, jangan lewat situ. Itu banyak durinya, banyak lubang-lubangnya. Awas terperosok, jangan lewat situ. Sana banyak binatang berbisanya, kalajengking ular, jangan lewat situ, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai supaya nggak diganggu, saya pasang sajen. Nah ini namanya khauf sir, khauf yang mengandung unsur syirik kepada Allah. Takut kepada sesuatu yang gaib, yang nggak jelas, nampak aja enggak. Kemudian rasa takut ini mendorong dia untuk melakukan ritual pendekatan kepada yang ditakuti. Ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah bukan dengan menjauhi Allah, tapi dengan mendekat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Nah ini nggak boleh ditujukan kepada jin. Nah mungkin cukup ya. Insya Allah nanti kita sambung di pekan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kajian hari ini telah kita laksanakan. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian hari Selasa di pekan berikutnya insya Allah dengan pembahasan yang masih sama yaitu matan Nawaqidul Islam. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Ustadz Sufyan Baswedan dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di majelis ini. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kecil jadi nggak pakai keliru ya, tolong diperhatikan. Aku suka yang